Ini adalah kisah seekor lebah bulan Aku sudah lahir. yang jatuh ke bumi. Mari kita lihat bagaimana dia mendapat teman-teman hebat, menemukan keluarga, Halo. dan menjalani banyak petualangan. Mari kita lihat apa yang dia lakukan hari ini. Cara menjadi seorang teman. Itu aku bosan hidup kayak gini aja. Kenapa kita belum jadi kupu-kupu sih? Emang kamu tahu caranya? Enggak tahu, soalnya kita bolos pas guru jelasin kan. Kalian berdua ini bisanya cuma makan ya? Pak kami bisa minum juga kok. Hanki, apa yang lucu? Oh, hai. Namaku Monzi. Aku berasal dari bulan. Dari bulan? Kamu terbuat dari keju dong. Ya, nggak mungkin dong. Swiss atau mozzarella? Teman baru. Nama kalian siapa? Lupa nak keren. Boleh aku ikut bergabung? Kamu nggak kelihatan keren. Yes. Tapi kita tidak menilai buku dari sambolnya. Jadi apa itu artinya aku diterima? Jangan terburu-buru. Hai Iya. teman-teman. Hai semuanya. Untuk tes pertamamu, goyangkan bumi itu. Aku bisa melakukannya. Iya banget. Aku jadi sangat. Ada yang di atas ya. Jangan khawatir. Kupu-kupu suka terbang ketakutan. Dengar. Kamu dengar itu? Wah, lagunya indah sekali. Dan kalau kamu goyangkan bunganya, akan lebih indah lagi. Apa yang terjadi? Tapi kupikir kalian suka itu. Kita suruh dia ngelakuin apa lagi ya? Aku tidak mau masuk klub kalian. Kenapa? Klub kita keren. Aku tidak mau jadi jahat. Kamu nggak bisa keluar. Kamu sudah jadi anggota. Terus gimana caranya aku berhenti jadi anggota? Ada caranya. Kamu harus, tuang air di sana. Sekarang aku boleh keluar dari klub. Bapak main saja. Seseorang mengisi rumahku dengan air. Aku yang menuangkannya. Kenapa kamu melakukan itu? Mereka menyuruhku. Ya, mereka memang biang masalah. Sudah, jangan mau disuruh-suruh anak-anak nakal itu. Mereka hanya pembuat onak. Tunggu, aku tahu cara mengusir ulat-ulat itu dari rumahku. Halo, Pak. Cuaca hari ini cerah ya? Cuaca. Hari ini memang cerah sih. Tapi di dalam rumahmu hujan, kan? Kalian akan cari kupu-kupu sebentar lagi, begitu kan? Itu bukan urusanmu. Itu rahasia. Untuk memulai transformasimu. Kalian harus melewati terowongan yang digali oleh cacing. Tapi sekarang tidak bisa, karena terowonganku penuh air. Berikan itu. Kenapa sih kamu malah nuangin air sebanyak itu ke sana? Apa tadi itu kan idemu? Tapi kamu ikut tertawa. Udah, cepat kerja. Aduh. Aduh, kelewatan. Halo, aku nyariin kamu kemana-mana loh. Halo, Terima kasih. boleh aku bergabung dengan klubmu atau aku harus ngerjain sesuatu dulu? Klubku. Aku nggak punya klub. Aku cuma punya temannya itu kamu. Kamu juga temanku. Kita harus bikin klub pertemanan. Hey, itu ide bagus. Ayo buat markas klub. Apa sayapku sudah mulai tumbuh? Enggak, belum ada. Aku kasih tahu kenapa mereka belum tumbuh. Karena kalian berdua cuma pemalas yang belum sadar kalau terowongan cacing gak ada hubungannya sama sekali dengan kupu-kupu. Ganggu orang lain sana. Hai, teman. Halo, selamat datang di klub pertemanan kita. Terima kasih, teman. Sekarang, Wibi juga masuk ke klub pertemanan. Punya teman itu menyenangkan. Tapi ingat, pilihlah temanmu dengan bijak. Kapan nih hujannya kan berhenti? Kami cuma pergi sebentar. Kami hanya ingin memastikan bibimu tidak terbawa arus badai ini. Semangatlah, anak-anak. Carilah kegiatan. Coba main catur atau semacamnya.
Kita sudah main catur selama 2 minggu. Andai saja kita bisa main di luar. Ingat betapa besarnya matahari itu. Dan kuning. Dan hangatnya. Aku rindu matahari. Hei, aku tahu. Karena matahari sudah lama menghilang. Kalau begitu, kita buat matahari sendiri saja. Kenapa? Matahari ya kabur? Aku tak tahu tentang kamu, tapi kakiku sudah basah kuyup. Bayangkan saja kita sedang berjemur di pantai. Rasakan angin tropisnya, menenangkan. Hei, apa itu? Anak-anak nakal itu mencari matahari dan menyembunyikannya di balkon mereka. Tidak, itu tidak mungkin. Ayo kita selidiki. Itu matahari buatan sendiri. Aku juga ingin membuat satu. Ya sudah, ayo kita bikin satu. Jalan! Sepertinya rusak. Bunga matahari tidak berguna. Benar, aku sama sekali tidak merasa hangat. Begini saja, ayo kita lanjut rencana ini. Oke. Upsi, kembali sini. Tangkap masa kalian. Matahari itu milik kami. Maaf, sekarang milik kami. Ini bagus. Ini sehangat matahari asli. Menurutku ini matahari kita. Dan kita akan mengambilnya kembali. Tidak, ini sangat terang dan hangat. Aku baru saja mulai berjemur. Matahari tadi besar sekali. Dan kuning. Dan hangat. Dan sekarang hilang. Lihat, teman-teman. Lihat ke atas ini. Itu matahari yang asli. Sekarang ada cukup kehangatan dan cahaya untuk semua orang karena matahari yang asli telah kembali. Dan berkat usaha anak-anak, sekarang bahkan Padigans bisa merasakan sinar matahari di bawah tanah. Japat, kau meleset. Japat. Kau meleset? Aku tak mau Meleset. Tahu, Skip. Pandikins bilang ada komet yang terbang di luar angkasa menuju kita dengan ekor panjang dan besar di belakangnya. Andai saja kita bisa numpang di atasnya melintasi angkasa. Bayangkan apa yang bisa kita lihat. Semua planet dan bintang-bintang. Oskip, kau terlalu berhayal. Lihat, itu dia. Sebentar lagi akan sampai ke kita. Kau dengar itu? Bola terbang yang di langit itu. Kata mereka kita bisa menaikinya. Bayangkan. Bumi memanggil Puksi. Jadi menurutmu kita harus pergi dan terbang melintasi langit?
Bagaimana kita bisa sampai ke sana? Begini caranya. Kita rentangkan karet di antara dua pohon dan meluncur ke atas. Kenapa lama sekali? Kita akan ketinggalan kometnya. Kita siap. Ayo naik. Siap. Itu. Kalian sedang apa? Ya ampun. Kami akan terbang ke luar angkasa. Naik komet? Kami akan terbang sebentar. Menjelajahi semesta. Lagi pula ini semua idemu. Ya. Apa kalian gila? Aku hanya sedang berandai-andai. Berandai-andai. Mengaku sajalah. Kau iri kepada kami. 3, Tunggu. 2, Sangat berbahaya kawan-kawan. kita lepas Linus. Roketku. Kenapa kau lakukan itu? Kami harusnya sudah jadi komet sekarang. Biarkan mereka menghambat kita. Jika terus begini, kita tak akan pernah bisa sampai ke komet itu. Sebentar lagi komet itu akan terbang menjauh. Au! Lihat itu. Cerminku lebih bagus dari cerminmu karena dihiasi payet. Punyaku lebih bagus karena ada ujianku di dalamnya. Kawan-kawan, sebenarnya berapa lama pertemuan ini akan berlanjut? Bukankah lebih baik kalian menghias bunga-bunga kita dengan balon-balon ini? Terima kasih balonnya. Akhirnya kita benar-benar jadi penjelajah luar angkasa. Sekarang kita tinggal lompat ke kometnya. Berhenti. Tunggu. Kembali. Bahaya. Teman-teman. Astronot berani dan tangguh seperti kita. Seharusnya disambut dengan paradis dan kembang api. Aku hormat padamu. Astronot hebat. Aku hormat kau juga. Hebat. Aku raja komet. Oh iya sayang. Tuan Dickens menjelaskan kepada ulat-ulat bahwa mustahil menunggangi komet. Bukan hanya sangat dingin di luar angkasa, tapi juga tidak ada udara sama sekali. Tapi meskipun tidak ada yang bisa menjelajahi galaksi dengan komet, setidaknya semua bisa memandang ke langit dan nikmati betapa indah dan agungnya komet itu melintasi angkasa. Roti Ajaib, episode 1. Dahulu kala ada seorang kakek yang sangat tua. Buatkan aku roti. Aku lapar sekali. Katanya kepada istrinya yang tua. Bagaimana? Kata sang istri, kita tak punya tepung. Keriklah lemari. Jauh lantainya. Lakukan saja. Kata dia, dan dia melakukannya. Dan roti itu adalah aku. Dan aku pun hidup. Akhir dari episode 1. Itu bagus sekali. Manzi, tolong ucapkan terima kasih ke Nenek Ani karena izinkan kita menonton Roti Ajaib. Ayo nonton yang selanjutnya. Nenek Ani bilang kita ini boleh nonton yang pertama. Tapi dengar wamun si sahabatku. 1 episode saja. 1 episode saja. Roti Ajaib, episode 2. Bukankah sudah kau bilang cuma 1 episode? Baik bagi anak-anak duduk menonton video seharian. Kita baru nonton beberapa episode saja. Skip. Kalau kau terlalu banyak duduk diam saja, nanti kau tidak akan bisa melompat tinggi. Ayo makan siang. Jadi setelah itu, kalian keluar dan bermain. Itu menyenangkan. Aku lapar sekali. Aku akan menyusul.
Episode 3, Roti dan Serigala Jahat. Roti! Aku suka roti! Hei, di mana Skip? Oh ya, sepertinya tadi aku dengar dia bilang akan menyusul. Apa menurutmu dia pulang ke rumah? Aku tidak di sini. Lalu di mana dia kalau tidak di sini? Entah pergi kemana dia. Bagaimana kalau dia dalam bahaya? Kalau begitu kita harus cepat menemukannya. Roti ajaib. Episode 10. Aku berhasil kabur dari pasangan pro itu. Aku berhasil kabur dari gurita berhantu. Dan aku akan kabur darimu juga. Apa kalian melihat Skip? Hah? Tidak. Episode 14. Rumah Foxy. Aku belajar dari sekolah Knoxik Knox. Oh, Roti. Rotiku! Entah aku harus menciummu atau menelanmu bulat-bulat. Aku sangat lapar. Di mana kau? Episode 25. Aku roti jagoan. Rasakan serigala jahat. Permisi. Apa Skip lewat sini? Tidak. Episode 42. Nomor 8. 95, 134, 121, 198. Episode Tatar Hingga. Oh, Skip! Hey, Skip! Ayo masuk. Ayo jadi bagian pertunjukan besar ini, kawan. Kenapa? Tidak bisa melompat lagi. Tidak. Tidak. Lihat perut besarmu. Kamu nonton semua episode yang berturut-turut ya? Kau tahu, Skip? Aku dulu seekor belalang. Tapi kemudian aku duduk-duduk saja dan nonton TV terus sampai aku jadi adonan. Ayolah, kau akan jadi roti. Skip! Ini teman-temanmu. Di mana aku? Aku bukan roti. Aku mengerti. Ini yang terjadi kalau terlalu banyak nonton televisi. Ada banyak hal menarik dan menyenangkan yang bisa dilakukan dalam hidup selain menonton TV. Jangan salah paham ya, menonton kartun juga sangat penting. Tapi Hanya satu episode sehari. Skip, tunggu. Skip, boleh aku mainkan? Papan seluncur ini punyaku. Kau baru saja dapat giliran. Kalau tidak mau berbagi, kami akan ambil sendiri saja. Upsi! Upsi. Apa yang kalian lakukan? Kita tak akan bisa tangkap Skip kalau terus-terusan jatuh. Kau tahu, kita harus menyergapnya. Oh, Skip! Katakan, apa kau lihat tolat-tolat itu? Hei! Tadi mereka mengejarku, tapi mereka tiba-tiba menghilang. Kenapa kau tanya dua berandalan itu? Aku mau meminjamkan papan seluncurku ke mereka. Kau mau apa? Kau mau memberi berandalan itu? Hei, lihat itu. Monzi juga punya papan luncur. Begini saja. Aku alihkan perhatian. Kau mengendap-endap lewat belakang mereka ke arah sana. Lalu diam-diam ambil papan seluncur, Monzi. Baiklah. Kalau mereka mau papan luncur, mereka harusnya beli sendiri dan jangan sentuh punyaku. Tapi Skip, mungkin kalau kau berbagi dengan mereka, mereka pasti akan lebih baik. Bukankah lebih baik kalau kita semua berteman? Monzi, kenapa kamu bisa begitu polos? Oh, upsi. Aku senang kau ada di sini. Kalian, cuaca akhir-akhir ini sangat cuaca sekali ya. Basa-basi soal cuaca, sungguh. Berhenti, pencuri. Ayo tangkap dia, Monzi. Biarkan saja, Skip. Kau gila ya. Mereka baru saja mencuri papanmu. Mereka cuma dua orang penindas dan tukang jahil.
Percayalah. Tapi aku memang akan memberikan papan luncur itu kepada mereka. Mereka mengira kalau mereka mencurinya. Kita harus beritahu, mereka tidak mencurinya. Kenapa? Agar mereka mencuri punya aku juga. Takkan kubiarkan. Hei, beri mereka kesempatan. Baiklah, kita lakukan caramu. Tapi aku katakan, ulat-ulat itu tak pernah berubah. Giliranku. Kau ambil alih papan luncurnya. Ayo. Berikan. Upsi. Upsi. Mereka tetap mengambil papanya. Ayo. Hei, tunggu. Kami mau beri kalian satu papan lagi. Tentu tidak. Kalian pasti tipu kami. Mundur. Aku master papan luncur sabuk hitam. Kami tidak ingin berkelahi dengan kalian. Ini hadiah. Sekarang kalian berdua punya papan luncur. Ayo skip. Ada yang tidak beres. Apa menurutmu mereka pasang jebakan di papan supaya kita terluka? Bisa jadi, tapi tambah baik-baik saja. Ini tidak masuk akal. Kita ambil papan seluncur mereka, dan mereka malah memberi satu lagi. Kita jahat, dan sebagai balasannya, mereka malah beri kita hadiah. Aku pikir mungkin kita harusnya lebih baik kepada mereka. Karena sekarang aku merasa seperti orang yang sangat jahat. Mungkin berbuat baik lebih bagus daripada berbuat jahat. Aku tak pernah berpikir seperti itu. Aku ingin jadi orang baik. Seperti Munzi. Kalau begitu kita cuma saja. Kalau tak berhasil, kita jadi yang jahat lagi. Baiklah. Aku masih tak mengerti kenapa kita harus berikan kedua papan seluncur kita. Itu tidak akan ubah apapun. Hai, teman-teman. Kami bawakan bunga untuk kalian tanam. Semoga kalian suka. Ya ampun, mereka benar-benar indah. Terima kasih. Jadi Hupsi, Pupsi, Munzi, dan Skip bekerja sama sepanjang sore untuk menanam kebun mereka. Kebun, tempat persahabatan berkembang bersama dengan bunga-bunga. Sudah kubilang kan Skip, kalau baik kepada orang mereka juga akan baik kepadamu. Kau benar. Bagaimana jika tentang peri ajaib? Duti, aku harus tulis cerita fiksi ilmiah. Jadi tak bisa tentang peri. Kau tahu kan? Bagaimana tentang anak tua yang jahat? Duti, kau memang tidak mengerti. Aku mencoba membantumu. Bukan aku yang duduk di sini selama 3 jam tanpa satu ide bagus pun. Mungkin aku memang bukan penulis. Aku tak bisa membuat cerita dari nol. Tapi bagaimana kalau hal keren terjadi pada kita di dunia nyata? Lalu aku bisa tuliskan tentang itu. Aku punya ide. Ayo Lutfi bertemu dengan alien sungguhan. Kedengarannya sangat menyenangkan. Siapa itu? Picapisha Pollen, Pierce Billy Parapisha. Hah? Wibi, kau takkan percaya. Serbuk sari di bunga-bunga pajangku menghilang. Wow, tidak mungkin. Hah? Apa itu? Sesuatu yang sangat aneh ini luar biasa sedang terjadi. Sesuatu yang terjadi di dunia ini. Kita harus sangat hati-hati. Ya ampun, siapa yang mutus serbuk sari sebanyak ini? Dan apa ini? Hah? Tanggal 5 Mei. Tahun 3070. Apa menurutmu ini seperti hari ulang tahun seseorang? Dengar, Duti, tanggal ini aneh. Tahun 3070 itu masih jauh di masa depan. Berani ini seharusnya tidak ada di sini. Pita pima metal pie pini pata birthday pisam. Pip red pista pivlia pollen pip chapilla pinka. PCP ketemu. PCP ketemu. PCP ketemu. Pihipire. PCP pam. Ini tidak mungkin. Pippa pere. Pile, pie here. Apa ini benar-benar terjadi? Aku belum pernah tahu hal ini sebelumnya. Apa itu? Menurutmu mereka ramah? Aku tidak tahu. Ayo tanya mereka. Hei tunggu, Duti, hati-hati. Selamat pagi, alien-alien. Pimski, Pemu, jangan mendekat. Senapan Daisy ini penuh. Mereka hanya perkenalkan diri. Namaku Doti, dan ini Bibi. Bahasa ini dikenali sebagai bahasa nenek moyang kami.
Aku belajar bahasa ini di sekolah luar angkasa. Jadi kalian pengelana waktu. Dari tahun 3078. Kami datang untuk ambil serbuk sari saat kembali ke masa depan. Dan mungkin beberapa permen. Kalian punya serbuk sari terbaik dari semua era. Kami harap ini bisa selamatkan bunga-bunga awan yang sedang layu di masa kami. Dunia kami tertutup lautan yang luas, yang larutkan serbuk sari kami yang lebih lemah begitu jatuh dari bunga-bunga. Dan bagaimana dengan kalian? Di mana kalian tinggal? Kami tinggal di atas awan. Di mana kami berjalan terbalik. Lihat ini. Bagaimana mungkin kau tidak jatuh? Latihan. Itu Skip. Kepalanya copot. Biar ku ambil. Munzi, Maaf, Phoebe. Ini semua salahku. Aku yang bujuk mereka. Aku ingin menerima petualangan fiksi ilmiah keren yang bisa kau tulis. itu dia. Ya, Terima kasih. terima kasih banyak. Pipa terima pipa kasih. Bibi mendapat juara pertama dalam kontes menulis cerita sehutan. Semua teman anehnya dari masa depan sangat senang untuknya. Anak-anak, saudara, waktunya bereskan mainan kalian. Baik, Nenek. Baiklah. Skip, bisa kau biarkan rel kereta apinya di luar? Siapa tahu nanti Muna ingin naik kereta? Tunggu. Apa kau semua percaya kalau Muna hidup setiap malam? Tentu saja. Semua mainan hidup saat kita tiduran. Tak bisa dipercaya. Kenapa kau bilang begitu? Menurutku itu bisa saja terjadi. Aku tidak. Kecuali kau pernah melihatnya. Tidak. Aku biasanya sudah tidur di malam hari. Tapi kita bisa lihat kalau kita terjaga sepanjang malam. Aku tak yakin soal ini. Munji, aku akan terjaga bersamamu. Baiklah, aku juga akan terjaga. Ayo lihat apakah ada mainan yang hidup nanti. Kita biarkan mereka berpikir kalau mereka sendirian. Seperti malam-malam biasanya. Jadi, sepertinya aku benar. Mainannya tidak hidup. Tapi mereka mungkin masih bisa hidup malam berikutnya. Oh, aku takut lagi. Tidak perlu. Sudah jelas mereka tidak hidup. Aku akan mencoba lagi. Munzi. Hei, Pegang tanganku. Kita akan terbang bersama. Kau mau? Benar kan? benar. Aku sungguh mau. Aku akan tunjukkan yang belum pernah dilihat siapapun. Kita simpan tersembunyi jauh di atas gunung. Negerinya. Mainan? Dan mereka adalah teman-teman mainanku. Munzi, kami menyambutmu di negeri mainan ajaib yang tersembunyi ini. Aku sangat berharap Dodi dan Skip di sini untuk melihat ini. Mereka tak percaya kalau mainan benar-benar hidup. Hai Dodi, Skip, aku senang sekali melihat di sini. Lihatlah negeri mainan menakjubkan ini. Terima kasih para capung.
Bangun. Sarapan sudah siap. Selamat pagi, Munzi. Waktunya bangun. Hanya mimpi. Muna, dari mana asal bunga-bunga itu? Munzi. Semalam aku alami mimpi paling luar biasa. Munzi, skip. Aku baru saja mimpi yang sangat keren. Aku berharap... Negara mainan yang ajaib. Hei, Bagaimana kau bisa tahu? Bagaimana kalau sebenarnya itu bukan mimpi? Mungkin saja negeri ajaib mainan itu sama nyatanya dengan kampung halamanmu. Gentol itu terdiri dari beberapa bagian. Rangkanya, sayap tekstil, dan bahan khusus untuk pilotnya. Tuan Diggins, sayapnya dipasang di mana? Ke sini. Apa kau tidak lihat? Ya, semua orang tahu itu. Itu tidak benar. Sayap dipasang ke batang utama rangkanya. Ketika kau merakit gantolnya sendiri, Kau harus perhatikan baik-baik. Kau sok pintar. Tapi kenapa kau tidak benar-benar mendengarkan? Hopsi, kita tidak diterima di sini. ayo pulang. Ya, ayo. Selamat siang, Tuan Diggins. Aku butuh saranmu. Kami sedang membangun gudang baru untuk persediaan makanan. Tolong bantu kami dengan cetak birunya. Kenapa semua orang minta pendapat Tuan Diggins? Tapi pendapat kita tidak? Apa kita tidak cukup pintar? Aku tahu. Itu karena dia punya jenggot dan kacamata. Kau benar. Kau persis seperti Tuan Diggins. Tim satu belok kanan dan maju. Oh, Tuan Diggins. Senang bertemu di sini. Aku juga. Rencana kerja ini perlu diperbaiki. Manajemen konstruksi diserahkan kepadaku. Semut-semut berhenti. Lakukan apa yang Tuan Diggins suruh. Tim di sebelah kanan, ke kiri. Ya, cepat. Tim di sebelah kiri, ke kanan. Ayo cepat. Tim kedua ke kanan. Lebih ke kanan lagi. Sekarang pindahkan papan itu ke atas. Dan yang itu. Terus paku yang kuat. Naikkan lagi. Lebih tinggi. Benar. Berhenti. Sudah selesai. Ini akan runtuh. Selamatkan diri kalian. Sekarang giliranku memberi perintah. Dan aku akan jadi Tuan Diggins. Lupakan, kau sama sekali tidak mirip Tuan Diggins. Bagaimana kau bisa bilang begitu? Tak punya banyak kesamaan. Tidak. Ya, Kau tahu, aku bisa mengurus ini sendiri. Terserah kau saja, Hopsi. Dan sekarang, hari ini kita belajar tabel perkalian. 2 kali 2 sama dengan... Ma, jawaban yang salah. 2 kali 2 sama dengan 6. Bukan 5. 6, aku bilang padamu. Dan aku bilang 5. Aku bilang 6. Dan itu benar. 5 kataku. 6. 5, 6, 5. 6. Ibu. Aku lebih pintar. Aku lebih pintar. Aku takut dengan mereka. Awas kau. kalian melakukannya dengan baik. Kerja yang bagus. Tapi kalian belum bisa terbang sekarang. Pertama kencangkan semua mur dan pastikan rangkanya kokoh. Aku akan ambil peralatanku sebentar. Siapa yang akan pergi duluan? Kau mau? Tidak, aku ingin ini adil. Ayo kita home bimba. Baiklah, kerja bagus. Saatnya untuk memujinya. Aku yang pertama. Di mana peralatannya Tuan Diggins? Peralatannya baik-baik saja di tempatnya. Berhenti. Aku yang akan duluan. Teruslah bermimpi. Berhenti. Anak-anak, ada apa ini? Aku juga mau terbang. Turun sekarang. Kami seseorang. Bahaya di udara. Tuan Diggins. Dan Tuan Diggins? Nenek, apa nenek baik-baik saja? Dan satu Tuan Diggins lagi. Kami hanya ingin jadi pintar sepertimu. Kacamata dan jenggot tidak membuat Popsi dan Popsi lebih pintar. Kalau mau jadi pintar, belajarlah dengan giat dan lupakan jenggot palsu. 1, 2, 3, 4,
5. Aku akan mencari kamu. Hei! Apa kalian tersadar aku berdiri di sini? Daun iba bicara. Ini skip. Kalian terlihat. Aku tak menyadarimu. Kau terlalu pandai berbaur. Skip, kau harus berubah. Skip, ketemu. Kupu-kupunya menemukanku. Apa yang harus diubah? Artinya mengubah penampilanmu. Termasuk caramu berjalan dan bicara. Kau juga harus berubah. Munzi, gerahmu tampak aja kusut. Aku sangat suka hasil riasnya. Aku penasaran apa kata Wibi nanti. Aku yakin dia akan terkejut. Hai semua. Apa kalian melihat Libby? Ya, tidak. Bagaimana penampilan kami? Bukankah kami terlihat keren? Kalian keren. Kalian keren. Kalian keren. Hah? Kalian keren. Kalian keren. Kalian keren. Kalian keren. Kalian keren. Keren. Sangat keren. Skip. Sepertinya mereka benar-benar terkejut. Pasti begitu. Kalian keren. Kalian keren. Kalian keren. Kalian keren. Kalian keren. Kalian keren. Kalian. Tetap tenang dan selamatkan diri kalian. Makhluk aneh menyerbu hutan. Aneh. Kemana semua orang? Kita selamatkan diri dari apa? Dari monster-monster jahat. Mereka punya gigi seperti ini. Berekor 3. Dan bersurai panjang. Siapa yang mengejar kalian? Monster-monster mengejar kami semua. Cakar mereka tajam. Dengan mata berpindar di kegelapan. Berapa monsternya? Mereka berkawana. Aku tak sabar. Aku tak sabar untuk seseorang. Siapa saja. Untuk lihat penampilan baru kita. Aku tidak mengerti. Halo? Ada orang di rumah? Kemana kalian pergi? Kawanan monster mengejar kami. Ada seorang yang kuat bisa menolong kita. Habisnya hutan kita. Semuanya berhenti. Dengarkan aku. Kita akan tangkap mereka. Tidak ada kupu-kupu. Tidak ada Widi. Tidak ada siapa-siapa. Sepertinya semua orang main peta combat. Cepat. Hebat Libby. Kau hebat. Rasakan itu orang-orang El Sawah. Hei teman-teman, kalian tak kenali kami. Ini kami, teman kalian. Munsi dan Skip. Munsi dan Skip. Jangan percaya. Jangan percaya. Munsi, Bibi tidak mengenali kita. Ubah tampilan kita sangat bagus. Apa itu bab penampilan? Sebaiknya kita pergi. Ya, benar. Aku merasa agak canggung. Ayo pergi. Mereka bilang kekhawatiran membuat hal kecil jadi seperti bayangan besar. Ulat-ulat membuat penghuni hutan sangat ketakutan. Sampai-sampai mereka bayangkan berbagai macam monster. Padahal, ternyata selama ini itu Munzi dan Skip. Wow, aku sangat ingin belajar melakukan itu. Ups, kita butuh tongkat sebab ini. Satu lambayan, dan kau akan dapat banyak jamur dan buah bari. Ya, kau hanya perlu berbaring. Lambai kian tongkat. Dan tiba-tiba saja kue-kue dan es krimnya bermunculan.
Berikan tepuk tangan meriah untuk sang pesulap. Sampai jumpa. Bisakah kau mengajari kami beberapa trik hebatmu? Kami ingin menjadi best. Pesulap sepertimu. Ya, tidak semua orang bisa. Kau harus punya bakat. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Aku berjanji padamu. Kita akan mencobanya. Kau harus selesaikan tantanganku. Bolehkah kami miliki tongkat ajaibnya? Berhasil, dan kau akan dapatkan tongkatku. Sekarang dengarkan. Dengarkan baik-baik. Tunjukkan 3 trik sulap. Topi ajaib, tentu saja. Terbang, dan terakhir berjalan di atas air. Kalian boleh pergi. Bersiaplah. Tantangannya terlalu sulit untuk mereka. Mereka hanya anak-anak. Justru itu intinya. Aku tak bisa berikan rahasia sulapku begitu saja. Aku butuh penonton untuk pertunjukan sulapku. Lumayan. Aku takjub, kau sudah kuasai triknya. Aku tak sabar melihat yang selanjutnya. Ya, aku punya ide. Ayo kita berlatih. Tapi bagaimana dengan makan siang? Jika punya tongkat ajaib, kau akan nikmati makan siang terbaik dalam hidupmu. Itu jenius. Bagus sekali. Benar. Mengesankan, sekarang tunjukkan padaku cara kau melakukannya. Huh? Ya, aku akan mencobanya. Aku tenggelam beladi. Tantangan ini benar-benar mustahil. Semua akan baik-baik saja. Kurasa aku punya ide. Ini luar biasa. Jenius sekali. Oh, bagaimana bisa kau melakukan ini? Sekarang kalian resmi menjadi murid-muridku. Tetamu kau akan bikin tongkatnya. Hei, kalian mau kemana? Bagaimana dengan pelajarannya? Pensulapan itu. Meriken. Gemula jamur dan beri. Aku tidak mengerti. Tongkat ini tidak ajaib. Si pesulap semut menipu kita. Pesulap tetaplah pesulap. Tongkat ajaib itu tak membuat jamur dan buah beri muncul. Untuk menjadi pesulap sejati, kau harus belajar dengan tekun dan keras. Nenek ini orangnya baik sekali. Dia jago masak. Iya, panakubnya sekali. Nenek ini ahli dalam kelesatan. Sekarang dia jadi orang paling populer di padang rumput. Aku tak mengerti. Kenapa semua orang memuji nenek ini hari ini? Tak ada yang istimewa sajikan kita padaku. Kita bisa bikin yang jauh lebih enak. Aha, ayo. Aku punya ide. Apa itu?
Aku belum pernah lihat rumput ini sebelumnya. Aku ambil gergaji. Selesai. Kita bisa kembali ke hiburan kita. Kami bawa rumput. Rumput segar. Ayo, ambil sendiri. Ramuan rumput organik yang segar. Terima kasih, Wopsi dan Pupsi. Rasanya sungguh luar biasa. Baiklah, jangan makanan. Bukan jalan kita menuju ketenaran. Tapi kita akan sampai ke sana, aku tahu. Topi baru! Topi baru! Datang dan lihatlah topi baru kami. Aku suka topi kalian kupu-kupu. Kenapa kita tak pakai dari tadi? Topi ini membuatku seperti pahlawan sungguhan. Kalian telah menjadi ahli muda terhebat di padang rumput. Aha, mudah. Ini akan buat kita terkenal. Oh, ini sangat mengkhawatirkan. Kita harus cari solusinya. Jika kita tak hentikan, hutan ini akan hancur. Kita akan pinjam alat penggali Tuan Dickens. Selamat datang semua ke butik topi jamur kami. Pupsi. Ini bukan waktu yang tepat. Kita tak akan pernah terkenal. Ayo cari makanan untuk kurangi stres. Wah, ini jenis rumput baru kurasa. Kujamin ini enak. Kita kalah melawan rumput liar ini. Sudah, rumputnya sudah habis. Pupsi, ini ide yang brilian. Aku tidak tahu kalian bisa makan secepat itu. Kenapa kita tak menghargai teman-teman kita? Pupsi dan Pupsi. Dan jika mereka adalah pahlawan di padang rumput. Ini dia. Popularitas. Begitulah Pupsi dan Pupsi mendapatkan kekaguman dan ketenaran dari hal yang paling tidak mereka duga. Buat jalan baru di sini. Papan petunjuk di semua persimpangan. Bangku-bangku ditempatkan di sini. Dan tempat ini sepertinya cocok untuk bangun taman bermain. Ayo beri tepuk tangan untuk teman-teman semut kita. Karena melakukan pekerjaan bagus. Mereka bekerja sangat keras untuk ciptakan keajaiban ini untuk kita. Hutan baru tertata rapi dan patut dicontoh. Ini tampak seperti kartu, Bos. Hei, dilarang melintasi garis putih. Tinggalkan area ini. Kenapa harus? Kami sedang nikmati rumput ini. Makan hanya diperbolehkan di bari rumput. Inilah alasanku dan timku meminta wewenang lebih untuk jaga ketertiban di hutan. Pasti Wopsi dan Pupsi lagi. Tentu saja kami tak keberatan jika kalian mengatur patroli hutan. Untuk pastikan semua patuhi peraturan. Upsi dan Pupsi. Kalian ditangkap karena melanggar peraturan hutan. Ikut kami sekarang.
Makan rumput diperbolehkan di sini. Kau harus makan siang di sini. Ada apa opsi? Patroli hutan. Selamat siang. Tolong sebutkan tujuanmu. Halo, Krenau. Kau harus lewat sana. Jika pergi Krenau, kami selalu lewat jalan ini. Dan jalan satunya 3 kali lebih jauh. Sekarang ada peraturan baru. Selamat siang, patroli hutan. Selamat siang. Kalian datang untuk melihat tarian baru kami. Tidak, nona. Aku di sini untuk periksa izin terbang kalian. Apa maksudmu? Mulai hari ini peraturan penerbangan baru telah diberlakukan. Jadwal penerbangan, Area terlarang. batas bagasi per orang. Teman-teman, apa maksudnya ini? Kaki kami sampai lecet saat kami sampai ke danau ikuti petunjuk arah mereka. Kami berdua di tangga. Mereka tak izinkan kami makan rumput. Sudah dengar. Semut-semut membatasi penerbangan kami. Tapi kami kopo-kopo. Anak-anak, dengan mematuhi peraturan kita ciptakan ketertiban di hutan ini. Semut-semut sangat membantu kita. Maaf, Nyonya. Tahukah kau kalau makan kue di taman bermain itu tidak diperbolehkan? Kami terpaksa harus tanam kue-kue ini. Kau bisa mengambilnya di markas kami. Bilang sudah makan malam kita. Jadi sekarang apa? Italah yang beri semut-semut wewenang untuk menegakkan peraturan. Baiklah, kita akan beri mereka pelajaran dengan cara mereka sendiri. Halo, kami di sini untuk membantu. Rambu-rambumu menghambat kerja kami. Peraturan kalian menghambat kehidupan kami. Kau tak perlu mengatur hal-hal yang sudah berjalan dengan baik. Ya sepertinya kita sudah keterlaluan. Semut-semut menyadari tugas patroli hutan bukanlah untuk batasi dan melarang, tapi untuk bantu semua yang tinggal di hutan.